Kemenangan Indonesia tadi malam melawan Korea Selatan. Ini hantu ini keluar lagi ngomong nih. Manusia yang paling gua benci di dunia ini. Kenapa sih ini orang masih nongol mulu nih? TV-TV dah, setahun TV nggak usah ngundang-ngundang ini manusia dah. Ini provokator ini si orang. Sok tahu pengamat bola lah, sok tahu masalah taktik lah. Lu hanya cuma nonton doang lu nggak punya lisensi kepelatihan, gak usah sok-sok tahu lu. Bingung sama orang nih. Lu sama gua duel aja dah. Ayo duel kita di ring. Daripada lu banyak ngomong lu, biar gua pecahin lu punya mulut lu. Ayo di ring kita, lu nonton PT gua, ayo. Kita baca dulu statementnya si Toel nih tadi malam atas Nova Arianto. Meskipun menang atas Korea Selatan, Toel sebut Nova Arianto tidak cocok untuk melatih timnas Indonesia karena Nova itu ismenya sudah terlalu sintayong. Dan buat lu Toel, daripada lu banyak ngomong, banyak bacot ya, lu ketemu sama gua main di ring. Biar lu punya bibir itu pecah-pecah gua bikin, biar lu diam setahun udah. Nggak usah lu ngebacot-bacotin bola lagi udah. Udah oke? Timnas U17 menang, Bung Toel kena sindiran netizen bola. Timnas U17 Indonesia sukses mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga grup C Piala Asia U17 di Jeddah. Gol tunggal Evandra Florasta di menit 90+2 menjadi penentu 3 poin yang diraih Garuda Asia. Kemenangan ini membuat netizen menyindir Bung Toel karena pernyataannya sebelumnya. Bung Toel pernah berkata bahwa Nova itu ismenya sudah terlalu sintayong. Hal itu karena Nova menitik beratkan pada bertahan, fisik yang bagus dan akurasi passing. Ini mirip filosofi yang dianut oleh mantan pelatih timnas, Shin Tae-yong. Sekarang netizen memberikan bukti bahwa formula Nova efektif membungkam Korea Selatan. Netizen memberikan sindiran dengan meme yang ramai beredar di media sosial. Kita tahu timnas kita menang kemarin secara mengejutkan memang, tapi ada orang yang ngomong kayak gini. Nova Arianto kurang cocok melatih timnas Indonesia U17 karena gaya bermainnya mirip Sintayong. Nyatanya, memang Coach Nova menggunakan 3-4-3. Tapi sebenarnya formasi yang kita gunakan cukup berjalan efektif. Itu terjadi karena satu buah peluang emas yang sayangnya gagal dieksekusi dengan baik. Pertahanan yang solid nih dari Baker, Panji, Al-Ghazani benar-benar mantep nih. Dari data dan statistik kita memang kalah nih dari penguasaan bola. Memang ada kegrogian, salah umpan, terlalu terburu-buru, tapi pertahanan kita sangat solid. Dan pada akhirnya timnas kita menang 1-0 melawan Korea Selatan. Dengan itu Indonesia hanya membutuhkan satu kali lagi kemenangan untuk memastikan tiket ke Piala Dunia U17. Jadi apakah ada prediksi? Kata siapa bermain bertahan gak bisa menang. Hari ini timnas Indonesia usia 17 adik-adik kita, anak-anak kita berhasil mengalahkan Korea Selatan. Sangat mengagetkan. Kita kalah fisik, kita kalah stamina, kita kalah postur, taktik, dan segalanya, teknik juga. Tapi kita menang di dalam mental dan daya juang. Bermain compact defense 90 menit bertahan. Kita juga dihadiahi di akhir laga kesempatan. Dewi Fortuna juga ada di pihak kita ketika pemain belakang timnas Korea handsball, dan penaltinya Evandra meskipun gagal tapi mental dia top banget. Dia berhasil menangin rebound bola dan mencetak gol tunggal kemenangan Indonesia atas Korea U17. Selamat buat Coach Nova Arianto, selamat juga buat anak-anak kita, adik-adik kita, timnas U17. Perjuangan belum selesai. Mari kita masuk ke Piala Dunia U17, masuk semifinal. 2 kali juara Korea, runner up di Piala Asia terakhir kita bisa kalahkan. Jadi nggak ada yang nggak bisa kita kalahkan pada Piala Asia U17 kali ini. Timnas Indonesia U17 patahkan 2 statement dari Pandit Kocak ini ya. 2 statement dari Pandit yang ini dan yang ini ya. Coach Justin dan Toel dipatahkan oleh timnas U19. Kita mulai dari Coach Justin yang katanya pelatih futsal, mantan pelatih futsal ya, yang pernah dibantai sama Coach Nova Arianto ya. Dia berstatement kalau tinggi badan itu berpengaruh terhadap performa. Kita nggak bisa ngelawan kalau pemain kita pendek. Itu kata ini dia, Coach futsal ini ya.
Tapi faktanya di lapangan kita menang lawan Korea Selatan dengan skor 1-0. Ya, kita menang padahal tinggi badan kita kalah jauh dari Korea Selatan. Mau bukti? Mari kita. Ya, ini adalah buktinya. Foto langsung ya. Tempat no. Gue nampak. Bayangin, Fandi Ahmad menang lawan pemain Korsel. Dan inilah ya tinggi badan rata-rata pemain di Piala Asia U17, di mana Indonesia 2 terbawah berhasil mengalahkan negara yang tinggi rata-ratanya 2 dari atas, ya, Korea Selatan. Dan ternyata bukan Indonesia saja yang membuktikan kalau tinggi badan itu tidak berpengaruh ya. Vietnam juga berhasil membuktikan. Ya, Vietnam juga membuktikan kalau mereka bisa melawan negara yang lebih tinggi badannya ketimbang negara mereka. Ya, Vietnam 4 terbawah melawan Australia 4 teratas. Hasilnya, ya, Vietnam dan Indonesia buktikan kalau tinggi badan itu nggak pengaruh dalam sepak bola. Ya, jadi performa pemain itu tergantung fighting spirit, kemudian hoki dan segala macam ya. Taktikal. Nah, jadi nggak pengaruh. Nah, setelah Justin kita lihat Towel ya. Towel bilang timnas Indonesia harus bermain menyerang supaya kita bisa menang. Justin juga bilang seperti itu ya. Dan hasilnya kita lihat. Ini adalah statistik timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Korea Selatan U17. Kita bermain full bertahan ya, dengan 2 shot on target, dengan 5 tembakan ke arah gawang. Sedangkan Korea Selatan 21 kali shot, 3 shot on target ya. Bayangin, kita berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan bermain full bertahan, tidak menyerang. Timnas senior pun gitu, lebih kurang hampir sama ya, bermain di kandang, lebih bermain bertahan ketika melawan Bahrain. Membuktikan kalau sepak bola bukan cuma menyerang, tapi juga soal bertahan. Ya, saya masih menunggu statement dari Towel ya, yang bilang pelatih timnas senior sebelumnya itu bermain bertahan, Sintayong bermain bertahan. Ini apa nih? Ada apa lagi nih? Apa komentar dia terhadap timnas U17 yang bermain full bertahan ya, dan cuma mendapatkan 2 kali shoot on target? Coach Nova lagi-lagi membuktikan kalau ilmu Sintayong itu lebih mahal daripada bacotan Towel ya. Dimana ilmu Sintayong itu jauh lebih mahal ketimbang bacotan Towel. Kita memang bermain bertahan, tapi itulah kapasitas kita. Kita nggak memiliki kapasitas untuk menyerang melawan Korea Selatan. Dan Coach Nova Arianto membuktikan kalau dia bisa menang melawan Korea Selatan. Ya, bisa dibilang bacotan Towel adalah sampah dalam sepak bola ya. Ya, bacotan 2 pandit itulah sampah. Jadi kawan-kawan gak usah dengerin lagi apa bacotan dia. Bahkan pelatih Korea Selatan pun yang U17 mengatakan Indonesia sedikit lebih beruntung. Sepak bola bukan hanya soal menyerang, tapi juga soal keberuntungan ya. Jadi ada juga faktor hoki timnas Indonesia menang. U17 menang melawan timnas Korea Selatan U17. Tapi hoki itu didapatkan setelah kerja keras ya. Jadi nggak sembarangan hoki itu bisa didapatkan. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Beberapa hari sebelum Piala Asia U17 dimulai, Bung Towel alias Tommy Wali berpendapat kalau Coach Nova Arianto tidak cocok untuk melatih timnas U17 dikarenakan gaya bermainnya mirip dengan Coach Sintayong. Bung Towel lebih merekomendasikan Coach Fahri dibandingkan Coach Nova Arianto. Bung Towel meragukan kiprah timnas Indonesia di Piala Asia U17 dan memprediksi susah bersaing dengan tim-tim seperti Korea Selatan. Namun di laga perdana Piala Asia U17, timnas Indonesia asuhan Nova Arianto ini berhasil membungkam Towel dengan raihan 3 poin saat melawan Korea Selatan. Anak asuh Nova Arianto tersebut menang tipis dengan skor 1-0. Menurut kalian, apakah Coach Nova tidak cocok untuk melatih timnas U17 atau Bung Towel yang tidak cocok tinggal di Indonesia? Kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan seakan menjadi jawaban atas kritik yang sebelumnya dilontarkan oleh Bung Towel. Ia sempat menyatakan bahwa Nova Arianto kurang tepat menangani timnas U17 karena gaya bermain yang diterapkannya terlalu menyerupai milik Shin Tae-yong. Menurut Bung Towel, tim kelompok usia muda seharusnya mendapat pendekatan yang berbeda agar potensi mereka bisa berkembang maksimal. Ia juga berpendapat bahwa Fahri Husaini lebih pantas untuk membesut Garuda Muda, mengingat rekam jejaknya yang baik dalam membina pemain muda, serta memiliki filosofi permainan yang jelas. Disebut Towel terlalu Shin Tae-yongisme, Nova Arianto memberi bukti
Nova Arianto membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih timnas U17 usai mengalahkan Korea Selatan 1-0 di Piala Asia U17 2025. Ia berterima kasih pada PSSI atas dukungan dan pembinaan pemain muda. Meski dikritik Bung Towel karena dinilai terlalu mengadopsi gaya Shin Tae-yong, Nova membalas dengan hasil nyata di lapangan. Timnas Indonesia U17 menang 1-0 berhadapan dengan Timnas U17 Korea ya. Gua sangat seneng dan bangga karena ini adalah prestasi yang patut diapresiasi. Tapi kalau ditanya kaget apa nggak bisa ngalahin Korea, gue nggak kaget ya. Indonesia kalau lagi masih muda itu bisa ngalahin siapapun, Argentina, Brazil, ya, Italia, selagi masih hijau itu masih sama. Karena gue yakin dan percaya Indonesia tidak pernah berhenti melahirkan bibit-bibit pesepak bola dengan penuh kualitas yang mewah. Ya, hanya saja yang mengalahkan bibit-bibit pesepak bola muda tersebut adalah ketika seleksi ada nepotisme dan nyogok-menyogok. Dan yang bikin kalah adalah dirinya sendiri. Tapi sekarang udah sangat berkembang dan sangat maju. Mudah-mudahan yang sudah berkarir di karir profesional, mereka sadar kalau mereka adalah seorang profesional. Dan jangan sampai sia-siakan momen tersebut. Jangan sampai terkena pergaulan yang membawa dampak negatif buat karir masing-masing. Ya, jadi sekali lagi selamat buat Timnas U17, Coach Nova dan jajaran para pemain, fans Timnas. Sekali lagi selamat, teruslah berjuang. Dan buat kalian yang nonton video ini, kalau di daerah kalian sedang ada seleksi, entah tim ibu kota maupun tim usia muda, namun ada nepotisme atau sogok-menyogok, silahkan. Kalau kalian bingung lapor kemana, lapor ke gue aja. Ya, gue juga nggak tahu mau diapain, tapi setidaknya kita bisa berjuang dan bersuara bersama-sama. Famos Timnas Indonesia U17. Pemain Korea diwawancara nangis no, kata dia apes lawan Indonesia, kata dia. Aduh, kata dia tobatlah lawan Indonesia lah. Peluang banyak no, nangis dia no, nangis. Pemain Korea nangis no, kan air matanya dincit no, nangis no. Indonesia Korea no, iya no, nangis. Indonesia dilawan lo. Boleh bola lu kuasain dari menit awal sampai menit akhir, tapi yang menang Indonesia lah. Oke. Kalau Indonesia lolos Piala Dunia sekarang, kemungkinan Indonesia akan menjadi negara pertama dengan peringkat FIFA terendah sepanjang sejarah yang lolos ke Piala Dunia. Tapi sebelumnya ada juga loh yang pernah lolos ke Piala Dunia tapi rankingnya cukup rendah. Pengen tahu siapa aja? Sebelum kita lanjut, buat yang belum follow kan gue, hilangin dulu tanda tambah sebelah, dipencet di follow yuk. Sikat. Nih, pada tahun 94 ada Timnas Bolivia yang waktu itu peringkatnya berada di peringkat FIFA 43. Kemudian pada Piala Dunia 2010, Korea Utara menempati peringkat 105. Tergabung dalam grup kuat bersama Brazil, Portugal, dan Pantai Gading. Mereka selalu kalah di 3 pertandingan fase grup. Yang terakhir adalah Timnas Nigeria pada Piala Dunia 1998. Pada saat itu, Timnas Nigeria diperkuat oleh Jai Okocha, legenda negara tersebut, yang menempati peringkat ke-74. Meskipun pada Piala Dunia 98, mereka menempati peringkat FIFA terendah, tapi mereka berhasil maju ke babak 16 besar. Kita doain aja, semoga timnas kita bener-bener lolos ke Piala Dunia. Prediksi kalian, kita nanti lolos pada peringkat berapa ya? Komentarnya, sikat. Timnas U17 gokil banget, mampu mengalahkan Korea Selatan U17 1-0. Bodoh amat, mau dibilang caranya jelek, bertahan, parkir bus, bodoh amat, mau dibilang hanya gol dari penalti menit akhir, bodoh amat. Yang penting 3 poin, itu yang dicatat, itu yang tercatat di klasemen. Ya, nggak peduli berapa ball possession, berapa shots, karena tadi Korea begitu. Kalau lu nggak cetak gol, lu nggak efektif, lu bisa kehilangan poin, dan itu terbukti. Dan jujur gue salut sekali melihat bagaimana permainan U17, terutama para pemain, fighting spiritnya luar biasa. 90 menit mereka terus kerja keras, defense dengan sangat solid. Ketika defense-nya ditembus, kipernya juga sangat baik, Dava. Dan defense itu lebih capek daripada menyerang. Jadi mereka bekerja sangat luar biasa, dan mereka tunjukkan bahwa mereka bisa bermain dengan teamwork, dan itu sangat penting. Kita cuma dapat 1 peluang dari Mirza yang one on one, gak usah dibully anaknya karena masih muda, itu masalah ketenangan doang. Praktis itu aja dengan penalti, peluang besar kita, but secara efektivitas kita jauh lebih unggul dibandingkan Korea Selatan.
Korea Selatan begitu banyak dapat peluang, berapa kali mistar, but ya keberuntungan juga belum didapatkan oleh mereka. But that's football. Ya kadang kita butuh keberuntungan, dan keberuntungan itu datang kepada orang yang atau pihak yang bekerja keras, dan kita layak mendapatkan keberuntungan itu karena kita kerja keras sangat luar biasa. Jadi salut untuk Coach Nova, seluruh jajaran pelatih dan juga para pemain. Semoga di pertandingan selanjutnya lawan Afghanistan dan juga Yaman itu bisa lebih baik lagi, bisa dapat poin-poin lagi, dan kita bisa lolos dari fase grup. Evaluasi yang kurang, dan so far sangat salut gue. 4 jempol untuk timnas U17. Segitu dulu. Kapten Korea Selatan U17 Ko Hyun Bin menangis di hadapan media usai kalah dari timnas Indonesia. Dari menit awal, Korea Selatan langsung tancap gas. Penguasaan bola mereka kuasai selama 90 menit mencapai 68%, dan total shoot mencapai angka 21. Tapi hasil akhir justru memihak kepada timnas Indonesia yang berhasil menang dengan skor tipis 1-0.